Halo Sobat INSS, apa kabar? Semoga teman-teman di sana dalam keadaan sehat dan baik. Hari ini, INSS akan membahas tentang current issue, yaitu tentang tindak pidana perdagangan orang, atau disingkat TPPO. Bayangkan, jika ada teman saudara, keluarga, famili, anak, bibi, paman, dan sebagainya, dinyatakan tiba-tiba hilang. Kemudian dikabarkan bahwa saudara tersebut, keluarga tersebut menjadi salah satu korban dari TPPO. Kalau kita lihat kasus kemarin di Bandung, ada fenomena ibu-ibu yang sudah menyiapkan janinnya hingga nanti lahir itu menjadi barang perdagangan manusia. Nah, oleh karenanya betapa pentingnya kasus ini kita bahas. Kalau data kita lihat bahwa sekitar 6.800 orang menjadi korban TPPO di tingkat ASEAN. Oleh karenanya, hari ini kita akan bahas fenomena TPPO tersebut dengan Ibu Direktur Stefi Andriani. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Kang Ucup. Ya, semoga baik dan sehat ya, Ibu. Sehat, Alhamdulillah. Nah, sebetulnya bagaimana, Ibu, motif dari kasus TPPO ini? Ya, jadi Sobat INSS dimanapun berada, Sobat Stefi ya, ini isu menarik sekali. Jadi merupakan bagian dari transnational crime, kejahatan transnasional. Kenapa disebut kejahatan transnasional? Karena ini lintas batas. Jadi tidak hanya di negara A, tapi juga ada kaitan dengan negara B dan lain-lain. Tindak pidana perdagangan orang itu merupakan satu masalah atau satu ancaman yang menjadi perhatian seluruh dunia. Indonesia merupakan pasar. Jadi dicari nih. Jadi Indonesia ini korban, dicari gitu. Sumbernya. 97% itu adalah perempuan dan anak. Jadi tadi kalau Kang Ucup bertanya motifnya apa, modusnya apa, nomor satu tuh ekonomi, Kang. Awalnya diiming-imingi. Ada yang memang dia terjebak, tidak tahu akan dijual, begitu ya. Jadi artinya dia taunya saya akan kerja ke sebuah negara menjadi pembantu. Ternyata dijebak oleh travelnya atau mafianya, diperjualbelikan, baik prostitusi, ada juga yang sampai masuk kepada organ. Ya, jadi dibius, dibunuh, kemudian diperjualbelikan organnya. Jadi motif utamanya ekonomi ya? Ekonomi, betul. Yang kedua adalah masalah pendidikan juga. Ini faktor trigger. Ketika seseorang itu tidak bisa melihat ada kejanggalan-kejanggalan, dia mudah dibujuk gitu ya, mudah diiming-imingi dengan sesuatu yang mungkin tingkat pendidikannya yang rendah ya, tidak sempat sekolah sampai selesai, dan kebutuhan pokok ya, artinya punya anak banyak, suaminya tidak bertanggung jawab, ya sudah ada yang menawarkan kerja ya kerja. Bahkan ada juga yang satu keluarga sama anaknya sekalian, nah, ternyata anaknya juga menjadi korban gitu, Kang Ucup. Jadi faktor ekonomi, kemudian faktor pendidikan, dan juga sosial di masyarakat. Masyarakat kita walaupun rumahnya dekat-dekatan, segregasinya udah kerasa sekarang, jadi cuek gitu. Udah nggak seperti dulu, kan dulu sepertinya beberapa dekade lalu tuh guyup sekali masyarakat di desa, ya, di kampung, distrik-distrik. Sekarang ini sudah masing-masing. Jadi 2-3 hari nggak ada tetangganya ya cuek gitu. Itu bagian dari catatan untuk kita semua sih sebetulnya ya, untuk pemerintah maupun kita. Jadi teman-teman, kalau kita boleh simpulkan, ternyata root causes daripada TPPO ini banyak sekali ya, Ibu. Faktor utamanya adalah ekonomi, sementara triggernya, faktor-faktor pendukungnya banyak sekali. Ada seperti pendidikan, sosial, lingkungan, dan sebagainya. Oke, Ibu, kalau kita perhatikan fenomena transnational crime juga mengikuti perkembangan zaman, Bu. Betul. Seperti halnya kalau contoh teror ya. Teror itu sudah menggunakan media digital. Nah, tanggapan Ibu terkait TPPO dan dunia digital ini bagaimana, Bu? Ya, jadi tindak pidana perdagangan orang ini juga memanfaatkan medsos. Beberapa kali tawaran itu dibuat ya, iming-iming palsu itu lewat Facebook. Ada juga yang Instagram, dan bahkan di dark web. Gitu. Jadi artinya dengan janji yang muluk-muluk begitu ya, 1 bulan mendapatkan sekian ratus dolar, jika bisa begini, usia 18 sampai 30 tahun, perempuan sehat gitu ya. Jadi kalau yang mau menjual organ ginjal terutama yang paling banyak ya, itu dia akan mencantumkan itu. Sehat, tidak punya penyakit berat, nah seperti itu. Itu jadi, dan itu angkanya fantastis, Kang Ucup. Ratusan juta satu organ itu. Jadi untuk mafia internasional itu, dia ketika mendapat ginjal bisa sampai 500 sampai 1,5 M gitu ya. Dan itu banyak kan donor-donor di mana orang yang sudah kronis yang butuh
kornea gitu ya, hati, kemudian juga organ-organ dalam lain itu bisa jadi berapa. Dan ini sudah seperti rantai gitu. Jadi Oke, baik. di Indonesia ada agen dan informan-informannya nih, mana yang kira-kira sudah depresi, sebatang kara, tidak ada sanak famili, mungkin bisa diculik atau dia diiming-imingi uang, ikut gitu ya. Kemudian nanti di perbatasan ada yang pihak lain yang mengambil, nanti sampai di tempat yang dituju, disitulah dibuat digelar operasi atau misalnya perdagangan orang itu, dipetik kemaskan, kemudian dijual secara online Oke. di berbagai negara, terutama negara-negara maju yang memang punya banyak uang tapi tidak ilegal seperti Oke, itu. baik. Jadi akhirnya masuknya kepada hal-hal yang pasar gelap ya kalau kita bilang. Itu jadi ada mafianya, ada rantainya. Jadi rantai pasok perdagangan orang ini luar biasa. Sangat menguntungkan bisnis ya, dan media sosial mendorong akselerasi ini, mempercepat kejahatan ini gitu. Baik Ibu, berarti betapa hebatnya dampak dari TPPO ini ya. Kalau kita lihat dari kategori kasus ini kan TPPO ini masuk dalam kategori transnational crime, Bu. Nah, secara global kira-kira posisi Indonesia di tingkat ASEAN saja itu bagaimana, Bu? Jadi Indonesia ini masuk 3 besar target ya. Jadi negara yang dijadikan sasaran, terutama memang selain tadi kita banyak ya, demografi kita kan perempuan dan anak-anak ini kan usia muda ini banyak gitu. Yang kedua, secara pendidikan, kemudian juga kapasitas teman-teman untuk berliterasi ya, mencari sebetulnya benar atau tidak, salah atau tidak itu masih kurang dibandingkan negara-negara ASEAN yang lain. Sehingga ketika seorang perempuan muda ya, contohnya nih Kang Ucup, kita bicara contoh pernah saya temukan, frustasi, suaminya pergi, anaknya 2, dengan ya dia mungkin pinjol gitu ya, melakukan pinjaman online, itu kan sudah terdeteksi dia butuh uang. Nah itu sudah jadi bibit tuh, weak signal kalau dalam bahasa Baik. intelijen, sinyal lemah, dia menjadi target gitu, target sasaran yang nanti akan diburu nih, apakah ginjalnya atau organ mana, walaupun dia tidak punya rumah misalnya, tapi dia masih punya ginjal gitu. Jadi itu sudah dilihat, sudah di-spotting Oke, gitu. baik. Pinjol. Kemudian ada lagi judi online ditawari, apalagi kalau yang senang ya, senang berjudi, menumpuk tuh hutang terus-menerus. Nah, akhirnya tidak ada jalan lain, seperti itu. Kalau dari jawaban Ibu, kita tangkap bahwa TPPO ini memang sudah terorganisir, Ya. terencana begitu. Nah, menurut Ibu kira-kira main masternya ada nggak, Bu? Kira-kira. Oh ada. Nah, Jadi bagaimana menurut Ibu? Jadi di beberapa belahan dunia ini ada yang namanya kan transnational crime. Siap. Artinya kejahatan lintas batas. Ini ada mafia-mafianya. Baik. Untuk wilayah Asia ada beberapa gitu ya. Ya mungkin kalau kita buka di sini tidak, kalau disebut nama bahaya juga ya. Tapi artinya di wilayah Afrika, masing-masing regional punya. Dan itu mereka saling terhubung. Apalagi dengan digitalisasi yang luar biasa, bisa saja mereka tidak ketemu di darat. Saling mengirim, ada penawaran, ada permintaan. Kami membutuhkan misalnya 10 ginjal atau 10 organ ini yang masih segar dengan ciri-ciri fisik ya, manusia misalnya perempuan 18 sampai 35 tahun, sehat, golongan darah ini gitu. Itu ada tuh penawaran. Nah, nanti teman-teman yang memang berada di dunia pasar gelap ini mencari. Oke, kami butuh 10, 18 sampai 35 golongan darah ini. Nah, dengan kita meng-apply pinjol, judol, itu kan sudah terlihat tuh. Profiling kita akan mudah gitu. Nah, jadi memang di sini salah satu hal yang bisa kita cegah ya, Kang Ucup, kita jangan mudah menyerahkan data pribadi, baik kepada pihak bank atau pinjaman-pinjaman tertentu gitu. Itu yang harus kita antisipasi, juga terlalu terbuka dengan pihak-pihak yang baru kita kenal seperti itu ya. Karena ini bahaya. Ini seperti rangkaian siklus ya, Bu? Siklus. Jadi ada siklusnya. Lihat dulu judolnya, pinjolnya, kemudian rumahnya di mana, anaknya di mana, sehat atau tidak. Akhirnya diiming-imingi sampai dia frustasi ya. Dia misalnya single parent atau apa, dengan harga ginjal 500 juta satu ya, satunya lagi kan masih bisa, atau dengan organ-organ lain ya, seperti itu. Ya. Oke, Sobat INSS, coba teman-teman bisa catat ini ya, betapa bahayanya, betapa terorganisirnya tindak pidana TPPO ini ya. Kalau kita tadi simak dari pemaparan Ibu Stefi, ada sebuah siklus yang memang sudah terencana sekali. Seperti dari diawali dengan judol, pinjol, kemudian jual beli organ, dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan perputaran ekonomi begitu ya. Nah, oke, baik Ibu, selanjutnya nih.
Karena memang kita INSS, Intelligence and National Security Studies, kira-kira Ibu, dari pendekatan intelijen, kita harus bagaimana menghadapi TPPO ini? Ya, jadi kalau sebagai aktor aparat atau kita kuatkan intelijen minded kita ya, pertama yang bisa kita lakukan adalah kita harus aware, kita harus peduli kepada apa yang terjadi di lingkungan kita. Data kita diberikan kemana, diposting di mana, anak kita main apa, gadgetnya, di DM siapa, lingkungan sekolahnya, les di mana, gamesnya, itu kita harus aware. Karena kadang-kadang orang tua menyerahkan gadget kepada anaknya agar anaknya santai, tidak terganggu. Justru di gadget itulah interaksi yang tidak pernah kita lihat ya. Apalagi generasi alpha nih. Generasi alpha anak-anak kita, umur 3 tahun dia udah megang gadget ya. Jadi ini lebih dari generasi Z dan milenial, dia udah terpapar. Dan itu bahaya sekali ketika ketemu atau komunikasi dengan orang yang tidak dikenal. Begitu juga dengan adik-adik kita yang masih SMA, masih SMP. Ada beberapa aplikasi-aplikasi chat ya, yang video call, kamera dengan bujuk rayu seolah-olah deepfake. Ah, ini Tom Cruise nih. Ah, ini ganteng nih. Ah, ini aktor Korea nih. Dia mungkin tidak paham padahal itu deepfake, padahal itu ada pelaku dari penjara, pernah ada kasusnya kan. Dan akhirnya adik kita ini terpaksa, ya mungkin karena jatuh cinta atau bagaimana, namanya remaja, buka baju, video callan, dan ternyata direkam. Okay. Nah, itu diancam. Mau disebarkan tidak video ini? Kalau tidak mau, tolong kirimkan uang. Jadi pemerasan juga. Pemerasan juga ya. Jadi hal-hal yang kaitan dengan digital dan teknologi ini harus kita sampaikan, sosialisasikan kepada generasi muda, anak-anak kita. SD pun sampai ada korban anak-anak kecil, sesama anak kecil ya. Nah ini juga harus kita antisipasi. Jadi tindak pidana perdagangan orang itu bisa mulai dari situ. Ya, dari komunikasi dengan pihak asing, biro jodoh, ternyata akhirnya dia datang, ternyata udah sampai sana diculik, ya, ada juga yang jadi budak seks, diperjualbelikan, pedofil ya, hati-hati Bapak Ibu yang punya anak di bawah umur ya, karena ini juga predator seks ini luar biasa bahaya ya. Sehingga kita harus sama-sama menjaga. Pemerintah juga perlu kolaborasi ya Bu ya untuk menghadapi TPPO. Jadi pemerintah sebetulnya sudah luar biasa, ada Kementerian Sosial ya, kemudian juga KPPA, Perempuan Anak, Perlindungan di setiap kampus. Saya rasa sosialisasinya sudah gencar. Hanya memang kita perlu mulai mengedepankan infografis dan simbol-simbol yang masif. Contohnya misalnya ketika seorang perempuan dengan kode seperti ini, itu dia minta pertolongan. Baik di pesawat gitu ya, di belakang ya, itu atau anak kecil, kalau ada apa-apa, apa yang harus dilakukan oleh seorang anak misalnya umur 6 tahun, 5 tahun ketika dibawa dengan orang yang tidak dikenal. Itu kan harus kita ajarkan kepada anak kita. Jadi di sini memang peran pemerintah nggak bisa sendirian. Kita para orang tua harus ambil peran juga, termasuk seperti lembaga kita INSS, teman-teman BEM di kampus gitu ya. Karena ini sasaran empuk nih, ketika negara-negara lain atau aktor atau non-state actor melihat Indonesia ini, wah ini kok PHK-nya banyak. Ini sepertinya Indonesia, Thailand, Vietnam, negara-negara di ASEAN ini sedang agak guncang nih, distrust kepada pemerintah nih. Banyak orang yang baru diputus kerja nih, frustasi nih, stresnya. Ini jadi sinyal untuk mereka untuk mengiming-imingi, menawarkan hal-hal yang tidak baik, termasuk pekerjaan-pekerjaan yang ilegal. Nah, baik Ibu, ternyata memang ini tugas berat ya Bu. PR besar bangsa Indonesia, baik pemerintah maupun masyarakat. Tadi mungkin Ibu sudah singgung dari sisi pemerintah, ada kolaborasi dan sebagainya. Sekarang mungkin pertanyaan terakhir Ibu. Apa yang perlu dilakukan kita sebagai masyarakat begitu? Oke, yang pertama sebagai masyarakat pada umumnya, kita harus memberikan informasi, melindungi orang-orang terdekat kita yang kita kasihi, ya, istri, anak, perempuan dimanapun ya. Jadi para laki-laki, bapak-bapak ini, orang tua, kakak ini bagaimana memberikan informasi kepada adik-adiknya, kepada ibunya, kakak perempuannya untuk hati-hati agar tidak mudah seperti itu. Kemudian woman support woman juga. Itu kadang-kadang sesama perempuan kita sering menjatuhkan, dan laki-laki juga mohon maaf kadang-kadang sering mengerdilkan ya. Kita harus saling bergandengan tangan untuk saling motivasi. Yang kedua, masalah perlindungan data pribadi. Undang-undang PDP kan sudah jelas ya. Kita tidak boleh nge-share ke sembarangan, dan kita juga bisa menuntut kalau ada institusi yang menyebarkan data pribadi kita gitu ya. Nah, kemudian juga pinjol, judol, ini harus diatur regulasinya.
Sehingga jangan dijadikan celah manfaat dari data judul sama pinjol ini juga diperjualbelikan kepada pihak-pihak di luar. Artinya di sini memang masyarakat kita harus lebih aware ya, terutama orang tua. Tadi saya sudah sampaikan apa yang dibuka oleh anak, yang diunduh, yang dilihat kita harus tahu. Karena mungkin tadinya tidak sengaja ya, kejahatan itu tidak akan terjadi kalau tidak ada kesempatan. Maka kita harus tutup kesempatan itu, jangan berikan celah untuk kesempatan. Ya. Wah, luar biasa sekali Sobat INSS. Jadi memang kalau boleh saya simpulkan, untuk menghadapi fenomena atau kejahatan TPPO ini kita harus meningkatkan awareness ya. Kita harus hati-hati dengan digital behavior atau internet behavior kita. Jangan sampai kita mudah untuk mengirimkan data-data kita kepada aplikasi apapun, terutama pinjol dan sebagainya, karena itu bisa direkod dan menjadi data profiling mereka. Tentunya yang terakhir adalah kita juga perlu meningkatkan awareness sebagai sesama manusia. Betul. Kita harus komunikasi dengan keluarga, kita jaga, kita perbaiki hubungan sosial kita. Jadi jangan sampai juga kita mendiskreditkan teman-teman atau sahabat kita sehingga mereka menjadi korban TPPO. Baik Ibu, terima kasih. Obrolan yang sangat luar biasa. Semoga bermanfaat buat teman-teman Sobat INSS di sana. Tentunya kita akan kembali lagi di obrolan selanjutnya. Ada tagline Bu. Dalam mendukung pemberantasan kejahatan TPPO ini, yaitu satu suara, satu hati bersama ahli perdagangan. Boleh Bu kita sampaikan bersama-sama? Boleh. Kalau bisa kita sambil pegang kopi kita ya. Oke, boleh. Siap. Ini kita dari Steffi Coffee House di Panglima Polim. Mari sama-sama, gimana tadi Kang Ucup? Satu suara, satu hati bersama akhiri perdagangan manusia. Baik, kita ulang 3 ya. Satu suara, satu hati bersama akhiri perdagangan manusia. Sampai jumpa Sobat INSS.